Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan yang bagus ini diberikan kepada kami di Kagama NTB untuk mencoba berbagi pada hari ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan lancar dan ada manfaatnya apa yang akan kami sharingkan kepada teman-teman semua, terutama teman-teman Kagama dan teman-teman UKM di seluruh Indonesia. Dari yang sudah dijelaskan Mbak Deta tadi, ada beberapa, saya bisa langsung ya Mbak Delta ya? Oh silahkan, kalau ke paparan silahkan. Paparan ya, oke. Saya siapkan. Jadi, seperti yang sudah diutarakan Mbak Delta tadi, kami punya kegiatan. Awalnya saya akan cerita dulu, awalnya kami bergerak di bidang pertanian. Jadi banyak hasil pertanian yang ketika panen raya itu tidak punya nilai jual sama sekali. Nah, dari situlah kami memulai mengolah seperti tomat, kami bikin menjadi manisan tomat, karena dulu Dinas Pertanian dengan Dinas Perikanan itu masih bergabung jadi satu. Jadi hasil cabai yang panen raya harga murah, kami olah menjadi tepung cabai untuk menjadi bahan tambahan untuk produk yang kami bikin. Dari perkembangan itulah kemudian ada program Pemda setempat yang mulai memunculkan rumput laut. Program Pemda itu program unggulannya adalah pijar. Jadi ada P-nya itu sapi, J-nya itu jagung, dan R-nya rumput laut. Nah, karena belum banyak yang melirik rumput laut ini, saya mencoba mengambil posisi rumput laut untuk diolah. Saya mencoba mengambil rumput laut itu untuk menjadi produk pangan. Waktu itu kan masih hanya ponik saja yang bergerak di rumput laut. Nah, kita mencoba bermain di rumput laut, bukan menyaingi ponik ya, tapi bagaimana kita mencoba melakukan ATM dengan produk ponik. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itulah yang kami lakukan. Kegiatan awal kami dengan PT Newmont, waktu itu masih dengan PT Newmont, kami diundang untuk melatih masyarakat di sana, masyarakat lingkar tambang. Dan alhamdulillah itu inovasinya dengan lidah buaya. Pasarnya waktu itu masih cukup bagus dan jalan, sehingga oleh perusahaan kelompok-kelompok itu difasilitasi sangat bagus. Kemudian setelah itu kami ikut dikirim oleh provinsi untuk belajar ke daerah Sulawesi. Dari sanalah akhirnya kami diminta untuk menjadi instruktur tetap waktu itu di sana sampai tahun 2015. Itu kami wirawirinya di sana. Jadi di situ juga banyak masyarakat. Jadi sekali masuk itu satu angkatan tuh bisa 100 orang, 100 sampai 150 orang satu angkatan itu. Jadi banyak masyarakat yang sudah bisa memanfaatkan rumput laut dan hasil pertanian lainnya. Dengan Disnaker Lombok Barat kami juga bermitra cukup lama, dan kebetulan saya salah satu motivator di sana, bisa sekitar 2 tahun dengan Dinas Lombok Barat. Terakhir dengan ekonomi hijau Papua, dan sampai sekarang masih berlanjut. Dan insya Allah mungkin pertengahan bulan ini saya akan kembali ke sana lagi untuk kembali melakukan kegiatan dengan masyarakat pesisir di sana dalam hal rumput laut. Dengan Kupang pun kami dengan Dinas Koperasi Kupang juga seperti itu, ada
dari pelatihan yang kami lakukan, mereka datang ke tempat kami dan kami kembali ke sana melatih pun, itu sudah memunculkan 2 UKM unggulan NTT, Kupang NTT, yang menjadi alumni kami. Yang satu di budidaya dan yang satu di pengolahan. Program magang KKP pun menjadi kewajiban bagi kami untuk siap melakukan program pemagangan ketika KKP meminta untuk itu. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan di Ascot. Ini ada yang bikin, ini tes akhirnya itu kami berikan kepada peserta magang itu adalah melakukan inovasi produk di luar produk yang kami ajarkan. Jadi ini ada salah satu peserta bikin donat rumput laut. Dan ternyata cukup diminati setelah dia keluar dari magang, dia mencoba dengan usaha ini dan jalan. Dan laporannya cukup bagus, dia ordernya cukup lancar ini dengan donat rumput lautnya nih Mbak Delta. Ini kunjungan-kunjungan, jadi mahasiswa PKL ini ada dari KKP sendiri juga ada STP yang PKL di sini, STP Jakarta. Ini ada dari Malang, Brawijaya juga ada. UNRAM itu tiap tahun itu selalu wajib hukumnya untuk tetap ada di sini. Siswa sekolah menengah kejuruan juga tetap kami prakerinnya mereka selama 3-6 bulan di sini mereka belajar. Kunjungan-kunjungan kedinasan Dharma Wanita pun ada dilakukan dari luar daerah, termasuk dari Banten ada yang magang juga ke sini. Alhamdulillah cukup banyak. Ini banyak kegiatan yang kami lakukan dengan Kementerian Koperasi. Ini salah satunya ketika kami masuk dalam P2MKP Award dengan mendapat penghargaan kedua bidang kinerja, kegiatan-kegiatan. Nah, ini adalah beberapa produk yang sudah kami hasilkan. Ini semua dari rumput laut murni. Jadi rumput laut yang belum ditepung maupun yang belum diproses secara kimiawi. Ini jadi masih asli rumput laut yang kami ambil dari petani, dipanen, kemudian kami bersihkan, dikeringkan, dan kami simpan menjadi bahan baku utama. Jadi kalau sudah kering, istilahnya kering tawar, itu disimpan cukup lama pun nggak masalah, karena kadar airnya sudah minim sekali. Jadi hasil yang masih seperti ini pun ini bisa menjadi manisan rumput laut, masih bentuknya rumput laut, jadi utuh rumput laut. Bisa menjadi dodol rumput laut yang sudah ditepung, kemudian bisa menjadi kerupuk, bisa menjadi, ini manisan tomat ini pun kami campur dengan rumput laut ini pada prosesnya. Jadi ketika kering dia seperti terbungkus dengan rumput laut. Cuman masalahnya kalau di hasil pertanian seperti ini tidak bisa continue karena bahan bakunya ketika panen raya baru bisa kita produksi. Kemudian ada lagi stik rumput laut yang kami punya, itu dengan 2 varian rasa, ada yang pedas dan ada yang original. Untuk kerupuk juga ada 3 varian rasa. Jadi ada yang pedas. Jadi pewarna yang ada di kerupuk itu adalah pewarna sayur, bukan pewarna sintetis. Jadi yang merah itu kami tambahkan cabai sehingga ada warna dan ada rasa. Yang agak gelap ini kami tambahkan daun kelor. Ini kan lagi booming daun kelor nih. Jadi sayur daun kelor yang kami tambahkan dalam adonannya.
Kemudian yang original itu bawang putih. Untuk di kerupuk sendiri ini mungkin saya akan lebih fokus di kerupuk ya Mbak Delta ya, karena ini bisa diolah di rumah tangga, bisa dilakukan oleh siapapun dengan peralatan rumah tangga sederhana apapun bisa dibikin. Kenapa saya kalau memberikan pelatihan ini adalah materi wajib untuk peserta karena bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang ada dalam dapur rumah tangga kita sendiri. Tidak membutuhkan alat yang canggih ataupun harus beli baru. Ini beberapa produk yang kami lakukannya. Jadi ini ini kerupuk rumput lautnya ini cetak. Ini ada 2 macam. Ini cetak. Jadi pakai cetakan khusus. Jadi agak tipis. Ini main satu-satu. Jadi warna-warni. Ini yang hijau ada kami tambahkan kangkung dan kelor. Yang kuning kami tambahkan jagung. Yang merah kami tambahkan cabai untuk pewarnanya. Ini kerupuk lontong. Jadi bentuknya lontong, ini dibutuhkan alat pengiris. Kalau yang cetak tadi cukup dicetak saja, sudah aman, bisa dikukus kemudian dijemur. Ini perlu proses pengirisan lagi kalau yang lontong. Ini materi, mungkin teman-teman ada yang ingin mencoba nanti, ini saya coba siapkan materi sederhana saja. Yang dibutuhkan adalah kompor untuk alat, menyiapkan alat, kompor, blender, pisau wajan, sesuai kebutuhan ya, dandang kukus, alat iris, cutter atau apa kalau enggak punya alat iris yang khusus, loyang jemur, dan lain-lain. Kemudian bahan 500 gram rumput laut basah, artinya rumput laut basah itu tadi yang seperti yang kami ceritakan tadi. Jadi ini rumput laut yang sudah bersih, yang sudah tidak asin, yang sudah tidak ada barang lain selain rumput lautnya, jadi sampahnya sudah nggak ada. Yang seperti inilah yang akan direndam. Kalau untuk kerupuk, jenis rumput lautnya tidak harus kotoni. Jadi bisa spinosum pun bisa. Kalau kotoni, catatannya merendam kotoni itu cukup lama, semalam, baru bisa dipakai. Karena dia gelnya kuat. Kalau sudah direndam semalam, dia akan menjadi putih seperti ini. Nah, nolnya itu adalah ini. Jadi setengah kilo rumput laut basah itu adalah setengah kilo yang sudah direndam seperti ini. Kalau yang masih seperti ini, setengah kilo itu berarti dari 50 gram. 50 gram rumput laut kering, kering tawar. Kalau direndam menjadi 500 gram rumput laut basah. Itu bahan utamanya. Kemudian 1 kilo tapioka, 250 ml air, 100 gram cabai besar sebagai pewarna. Kalau mau tambahkan bayam, mau tambahkan sayur lainnya sebagai pewarna, monggo saja. Kemudian bawang putih 75 gram, garam 50 gram, gula pasir 50 gram, lada bubuk setengah saset, itu kurang lebih sekitar 2,5 gram. Sekarang kan sudah ada dijual saset lada bubuk, tinggal dibagi aja. Kemudian setengah sendok makan STPP. Kalau kenapa saya katakan produk ini sehat, sebelumnya ini kita terutama di Lombok Barat itu penghasil kerupuk dengan menggunakan blem. Dan itu adalah borak. Kalau dari Dinas Kesehatan namanya borak. Borak yang sudah
diberi rasa dan warna. Nah, kita mencoba masuk dengan rumput laut ini tidak menggunakan bleng lagi, tapi kita ganti dengan STPP food grade. Apakah pertanyaannya apakah kalau tanpa menggunakan STPP bisa mengembang? Bisa mengembang, cuman tidak terlalu mekar sekali. Jadi kalau yang suka kerupuknya rada-rada bantet, tidak terlalu ringan gitu, bisa. Bagaimana prosesnya? Rumput laut yang sudah direndam tadi dipotong kecil-kecil untuk mempermudah menghancurkan. Ditambah dengan bawang putih, di blender jadi satu, tambahkan gula, aduk semua di blender jadi satu sampai tercampur rata. Sudah menjadi bubur, kemudian kita dimasak sampai mendidih. Dimasak, setelah mendidih, tepungnya dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan panas. Diaduk terus, dicampur terus sampai adonan itu kalis, homogen, dan tidak lengket lagi di tangan. Adonan inilah yang kemudian dibentuk menjadi lontong. Tidak perlu, jadi bentuk lontong ini bukan karena dibungkus, tapi adonannya tanpa menggunakan bungkus plastik. Jadi tinggal dibentuk seperti lontong aja, digulung-gulung padat sambil dipadatkan. Kemudian hasil lontongan ini dikukus selama kurang lebih 30 menit sampai bagian dalamnya sudah tidak lagi putih. Itu bisa dites dengan lidi. Kalau kita tusuk dia empuk, itu tandanya sudah mateng. Kalau dia masih mengeras, belum mateng. Setelah mateng, adonan ini tidak bisa langsung kita iris ya. Masih perlu proses pendinginan semalam. Jadi semalam kita dinginkan, angin-anginkan sampai dia padat mengeras, tapi masih bisa iris ya. Kalau dia kering sekali itu nanti susah ngirisnya. Jadi kalau sudah diiris, udah tinggal dijemur, sudah siap dipasarkan. Untuk yang mentahnya seperti yang kami punya ini, ada yang mentah, jadi kami jual mentah. Tinggal dikemas, dijual. Kalau mau digoreng, tinggal jual gorengnya. Jadi ini diagram alurnya. Jadi rumput laut basah, dipotong di blender, dicampurkan, kemudian dicampurkan dengan tapioka, ini dicampur dengan bumbu, kemudian proses pencetakan atau pembentukan, kemudian direbus atau dikukus. Untuk lontong ini mungkin saya perlu sarankan lebih bagusnya dikukus, karena kalau direbus itu nanti rasanya akan berkurang. Hasilnya akan lengket juga. Jadi setelah pengukusan, pendinginan, pengirisan, dan pengeringan, kemudian produk siap dikemas. Jadi kami selain itu kami ada informasi untuk produk juga saya masukkan di Facebook. Jadi bisa dibuka di Facebook saya dengan nama Nunu Ascot. Untuk manisan rumput laut mungkin ada hanya satu materi, hanya satu produk yang bisa saya share di sini. Mungkin teman-teman bisa lihat di Lombok TV untuk manisan rumput laut. Kemudian untuk stik rumput lautnya bisa dilihat di net. Dodol rumput laut ada di TV 9 juga. Di Trans TV itu ada produk dengan jejak si gundul. Jadi bisa dibuka di situ, semua ada.
Jadi itu yang bisa kami sampaikan Mbak Delta. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari paparan ini, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.